ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan itu baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan pembacaan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman-Mu bekerja bagi setiap kami para pendengar ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Desember 2025. Kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Salib Memampukan Kita. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Lukas 17 ayat 1-10. Dan pembacaan Alkitab kita dalam 1 tahun ini terdapat di dalam Ibrani 8 sampai pasal yang ke-10. Saya harap Bapak Ibu Saudara-saudari dapat membacanya terlebih dahulu. Saya akan bacakan dalam Lukas 17 ayat 5-6, demikian firman Tuhan. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Dalam Lukas 17 ayat 1-10, Yesus mengajar murid-muridnya tentang bagaimana hidup sebagai pengikut Kristus yang sejati. Ia tidak hanya memberi perintah, tetapi membentuk pola pikir dan hati yang baru. Pola hidup yang hanya dapat dijalani ketika seseorang dibentuk oleh salib. Tanpa salib, mustahil bagi kita untuk mengasihi, mengampuni, dan merendahkan diri seperti yang Yesus kehendaki. Namun ketika hubungan kita dibentuk oleh salib, kita mulai melihat orang lain dengan cara Allah memandang mereka. Yang pertama, salib membentuk cara kita memandang sesama. Yesus berkata bahwa penyesatan tidak dapat dihindarkan, tetapi ia menekankan pentingnya sikap terhadap orang yang bersalah. Ketika seseorang berbuat salah lalu meminta maaf, Yesus memerintahkan kita untuk mengampuni bahkan hingga 7 kali dalam sehari. Ini bukan sekedar angka, tetapi gambaran sifat Allah yang sabar dan murah hati.
Secara manusia, hati kita cepat tersinggung, mudah kecewa, dan mudah mengambil jarak dari orang lain. Namun salib menyingkapkan bahwa Allah mengasihi semua orang, termasuk orang-orang yang sering gagal, yang keras kepala, bahkan yang menyakiti kita. Melalui salib, Ia menunjukkan kasih-Nya yang tidak bersyarat. Ketika kasih salib memenuhi hati kita tidak lagi menilai orang lain berdasarkan kelemahan mereka, tetapi berdasarkan nilai yang Allah berikan. Kita melihat mereka sebagai pribadi yang sedang diproses, yang juga membutuhkan anugerah sama seperti kita. Lalu yang kedua, salib memampukan kita mengampuni tanpa batas. Tidak mudah mengampuni berkali-kali. Itu sebabnya para rasul berkata, "Tambahilah iman kami," dalam ayat yang kelima. Mereka sadar bahwa mengampuni bukan soal perasaan, tetapi soal bersandar pada Allah. Yesus menjawab dengan berkata bahwa iman sebesar biji sesawi pun dapat melakukan hal yang besar jika diserahkan kepada Allah. Mengampuni tidak datang dari kekuatan sendiri, tetapi dari kuasa salib. Ketika kita memandang salib, kita diingatkan Kristus mengampuni kita ketika kita masih berdosa. Ia menerima kita sebelum kita berubah. Karena itu kita dapat berkata, "Aku mengampuni bukan karena Dia layak, tetapi karena Kristus terlebih dahulu mengampuniku." Inilah kehidupan yang dibentuk oleh Injil. Lalu yang ketiga, salib membentuk hati yang rendah dan taat. Di akhir pengajaran ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang hamba yang bekerja tanpa menuntut pujian. Ia tidak melakukannya untuk dihargai, tetapi karena itu adalah tugasnya. Hidup adalah kasih salib yang membuat kita rendah hati. Kita tidak lagi melayani, mengampuni, atau mengasihi untuk dilihat orang, tetapi sebagai respon kepada Allah yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Ketika hati kita dibentuk oleh salib, kita tidak mudah kecewa, tidak mencari penghargaan manusia, dan tidak merasa paling benar. Lalu yang keempat, salib menjadikan kita pribadi yang mencerminkan Kristus. Ketika salib menguasai hati kita, cara kita merespon orang lain pun berubah, seperti kita menjadi lebih sabar, lebih lembut dalam perkataan, tidak cepat menghakimi, mau merangkul bukan menjauh, dan melihat orang lain sebagai jiwa yang berharga di hadapan Allah. Kasih salib membuat relasi kita lebih kuat, lebih sehat, dan lebih membawa damai. Kita belajar bahwa orang lain bukan beban, melainkan kesempatan untuk menunjukkan kasih Kristus. Refleksi kita pada hari ini, ketika hubungan kita dibentuk oleh salib, kita mulai melihat orang lain sebagaimana Allah melihat mereka. Kita tidak lagi terpaku pada kesalahan, tetapi pada potensi yang Tuhan tanamkan. Kita menjadi pribadi yang membawa harapan, pengertian, dan pemulihan. Salib memampukan kita untuk bertahan dalam relasi yang sulit, untuk tetap mengasihi ketika tidak dibalas, dan untuk tetap sabar ketika menghadapi kelemahan orang lain. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu merema bagi setiap kami ya Bapa. Bentuklah hati kami dengan kasih salib-Mu. Mampukan kami untuk mengampuni, mengasihi, dan merendahkan diri, bukan dengan kekuatan kami, tetapi dengan kuasa Roh Kudus. Biarlah salib-Mu menjadi dasar dari setiap sikap dan hubungan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, biarlah firman ini menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.